Mana diciptakan Allah tadi kematian? Kenapa tak kehidupan pertama yang diciptakan? Kenapa tak disebut Allah alladzi khalaqal hayata wal mauta? Tapi kenapa disebutkan Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata? Kan untuk menyadarkan kepada kita yang pertama bakal akan datang kematian itu. Dan kematian itu adalah kebenaran. Yang menandakan apa yang kita rebutkan dan kita ributkan tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Dan itulah yang menyebabkan kita akan menjadi sadar saat kita paham kajian itu untuk dapat mengelola dunia. Sehingga dikatakan oleh Allah, telah kami ciptakan kematian itu dan kehidupan itu untuk melihat siapa yang bagus perbuatannya. Maka terus terang ini tersenyum almarhum ini. Dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya akan menyusul kawan-kawan seri hijrah di jalan Allah ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan suatu kebanggaan ini, bukan suatu kehinaan, tidak. Awak pun tak tahu selagi masih di dunia ini. Tengok Basisoh tuh. 250 tahun beribadah. Meninggal akhirnya dalam keadaan kufur. Padahal sudah disampaikan oleh malaikat, kalau kau tunduk ke tanah, kau ngaku dari tanah, kembali kepada tanah, kau akan diampuni segala dosamu. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini ma'rifatika muhammadan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa fi suratil ukhra fi surati an-nahl fi ayati 6 wa 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wattanibut taghut. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra sabqa tahiruka inna syarrad dawabi indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu ahli ta'ziyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah jumpakan kita kembali bersama di dalam nuansa berduka cita, duka kehilangan ayahanda almarhum Muhammad Nirwan Mande yang kita sayangi bersama. Namun cita bagi almarhum ayahanda karena beliau akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa orang tua dulu mengatakan duka cita. Sekarang Jatinegara ini heboh kali dengan berita duka. Sampai ke Kelurahan Nangka sana. Bukan kaji-kaji kita yang tak harus dikaji, tapi kaji sederhana yang paling terkaji agar kita tak egois dalam mengibadahkan diri kepada Allah Maha Suci. Makanya bahasannya nanti adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un.
Kalau duka saja kita yang kupaskan, kita belum siap dan belum ikhlas kepergian almarhum. Apalagi tinggal beberapa hari lagi mau masuk Syawal. Tapi kan kita nggak tahu bahwasanya Allah memberikan yang terbaik. Makanya ketika bahasan cita itu sendiri adalah ketika Ustadz Junewan Bangda membahas para hatani, lisoimi para hatani. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftorihi, bahagia ketika kita saat berbuka, karena setelah berapa lama menahan dari mulai subuh sampai masuk maghrib tiba, kita tahankan di saat berbuka, betapa nikmatnya, senang hati kita. Yang kedua adalah inda liqa'i rabbi, karena kita mengatakan aku berhasil sudah menghadapi segala penderitaan. Itulah makanya disebut dengan berjumpa dengan Tuhannya. Almarhum berjumpa dengan Allah. Kita nih yang masih ditinggal, maka kita disebut dengan yang ketinggalan. Yang pulang itu almarhum. Kita yang ditinggalkan, makanya bahasanya meninggalkan dunia. Banyak kajian dulu Bang, orang-orang tasawuf dulu masuk di Nusantara nih, ya Bang Ustaz. Jadi artinya bagaimana? Bahasa dulu tuh memang nggak dijadikan Rasulullah waktu itu. Salman Al-Faris dan kawan-kawan tiga yang lainnya masuk ke Nusantara di tahun 620 Masehi, sebelum hijrah ke Yastrib, itu rencana memang ke Nusantara, tapi jauh sekali. Dengan menghadapi medan yang luar biasa. Akhirnya disuruh pulang Salman Al-Faris, Ali bin Abi Thalib dengan dua orang lagi. Salman Al-Faris itu di Aceh, Ali bin Abi Thalib di Papua dan Irian Jaya. Ada dua lagi, yang satu di Padang, yang satu di Jawa Tengah. 4 orang diutus itu. Tapi disuruh pulang, itu pun Ali terlambat karena Rasulullah sudah berangkat dengan sahabat yang lainnya ke Yastrib alias Madinah. Inilah indahnya Islam di Nusantara, Republik Indonesia yang kita cinta. Meninggal dunia, meninggalkan dunia. Dunia yang kita rindukan, dunia yang kita rebutkan, dunia yang kita ributkan. Dunia itu kan ditinggalkan itu. Makanya alhamdulillah adinda kami, sahabat kami, eri hijrah. Dan yang paling bahagia adalah almarhum sempat menyaksikan hijrahnya si Eri. Saat almarhum Babah masih ada, dua yang disebutkan almarhum itu bahagia. Ada anak bapak, yang satu paling besar menurut, yang satu paling disayang. Ada juga anak bapak yang kadang jadi pikiran. Mudah-mudahan ada masanya tuh Pak. Ambe kata, ada masanya tuh Pak. Itu almarhum Babah masih hidup itu. Adanya masanya, akan datang masa hijrah. Allah Maha Besar. Jadi ini sebenarnya adalah hadiah di samping musibah. Musibahnya tiada yang siap ke perpisahan ini. Maka puja dan puji syukurnya kita limpahkan kepada Allah. Hakikat dari meninggal dunia itu kita tinggalkan dunia. Maka yang bersyukur alhamdulillah, almarhum seakan-akan sudah tenang. Anak yang disayang Heri telah hijrah di jalan Allah. Istiqomah Heri, menjadi orang istimewa dan orang yang bahagia, orang yang tinggi derajatnya, mengakui kita punya kesalahan. Yang menjadi orang hina adalah orang yang tak pernah mengakui kesalahan dirinya. Dan itu dalam kajian tauhid disebut dengan syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, yang tak nampak. Mengakui dirinya sebagai Tuhan selain Allah karena kepintarannya, kekuatannya, ketaatannya,
kecakapannya dalam menguasai dunia karena punya harta dan tahta. Maka disampaikan oleh Allah tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana diciptakan Allah tadi kematian. Kenapa tak kehidupan pertama yang diciptakan? Kenapa tak disebut Allah alladzi khalaqal hayata wal mauta, tapi kenapa disebutkan Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata? Kan untuk menyadarkan kepada kita yang pertama bakal akan datang kematian itu. Dan kematian itu adalah kebenaran. Yang menandakan apa yang kita rebutkan dan kita ributkan tidak akan kita bawa ke dalam kuburan. Dan itulah yang menyebabkan kita akan menjadi sadar saat kita paham kajian itu untuk dapat mengelola dunia. Sehingga dikatakan oleh Allah, telah kami ciptakan kematian itu dan kehidupan itu untuk melihat siapa yang bagus perbuatannya. Maka terus terang ini tersenyum almarhum ini. Dan mudah-mudahan hari-hari berikutnya akan menyusul kawan-kawan seri hijrah di jalan Allah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan suatu kebanggaan ini, bukan suatu kehinaan, tidak. Awak pun tak tahu selagi masih di dunia ini. Tengok Basisoh tuh. 250 tahun beribadah. Meninggal akhirnya dalam keadaan kufur. Padahal sudah disampaikan oleh malaikat, kalau kau tunduk ke tanah, kau ngaku dari tanah, kembali kepada tanah, kau akan diampuni segala dosamu. Ia sudah menjinahi anak putri raja yang tadinya mau disembuhkan dari rasukan jin, udah dijinahinya sampai tunggu sampai melahirkan, dibohongnya raja sampai sudah melahirkan tadi pun tetap dipertahankan bahwa saya lagi dalam penyembuhan sampai akhirnya dibunuh tadi. Itu pun dianjurkan oleh jin yang ngaku-ngaku sebagai kiai iblis tadi, ya, sebagai kiai. Maka itu ada bahasa ibadatul alim khairum min ibadati jahil. Ibadahnya orang berilmu lebih bagus daripada ibadahnya orang tak berilmu. Di mana kajian ilmu tadi? Disitulah ditempatkan kepada kaji memahami tauhid dengan bahwa aku diciptakan untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Sekarang kita habis langsung diciptakan tadi, anak-anak lahir tadi, mau jadi apa nanti anakku besok ya? Sampai lupa dia mengajankan kuping kanan. Sampai lupa dia mengkomatkan bang kuping kirinya ketika putri anaknya. Kenapa? Karena lupa dia, tak tahu mungkin dia bahwa di saat hadir tadi menangis bayi itu menghadapi banyak kali godaan di muka bumi ini yang indah-indah yang bisa melupakan pada Allah. Karena pertama kali itu menangis itu dia takut kontrak dia sama Allah. Surah Al-A'raf ayat 179, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Semua ruh itu nggak ada ruh-ruh yang agama lain. Semua itu agama tauhid. Usahakan manusia, jin pun juga yang waktu belum ditiupkan ke dalam jasad masing-masing di rahim ibu, bangsa manusia maupun bangsa jin, itu semua mengakui adalah Allah itu sebagai Tuhan. Inilah kajiannya, maka ditempatkan kenapa tadi khalaqal mauta wal hayata, Allah ciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat siapa yang bagus amalnya, karena hakikat dari amalia bagus itu adalah pengakuan apa yang diakui. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah, kembali kepada Allah. Maka kaji duduknya adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalau udah begitu, harta bisa kita kelola dengan baik. Kemudian tahta bisa kita kelola dengan baik. Makanya
Di saat kajian yang dikembalikan ini, Abdullah ibnu Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijriah atau tepatnya tahun ke-900 Miladiah, beliau menyatakan 30 tahun beliau mempelajari adab, baru beliau mempelajari ilmu. 30 tahun mempelajari adab, 20 tahun mempelajari ilmu. Al-adab fauqal ilmi, karena hakikat dari adab itu adalah tauhid. Orang beradab itu orang ngaku kita ini diciptakan untuk nyembah Allah, bukan untuk jadi wali kota, bukan untuk menjadi bupati, untuk menjadi ustadz kondang, bukan untuk menjadi kontraktor yang handal. Sembari dia jadi wali kota, jadi bupati, jadi ustadz kondang, jadi kontraktor handal, jadi pengusaha, itu semua dia lakoni karena Allah. Karena itu alat yang membuat ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik perbuatannya. Tapi kapan dilihat perbuatan itu? Setelah datang kematian. Alladzi khalaqal mauta. Maka alhamdulillah ayahanda almarhum ayahanda Muhammad Nirwan Pande, yang dia pikirkan anak yang disayangi akhirnya telah selesai terpikirkan karena sudah hijrah di jalan Allah yang dicintai. Selesai aku ya Allah, tugasku sudah selesai. Awak mendengar itu aja yang dikecekkan almarhum Pak Nirwan sama almarhum Babah. Tenanglah, wah nanti unan beres juga, nanti ada masa itu. Dan alhamdulillah setahun Heri sempat menunjukkan ini awak ya. Awak pun nengok pertama seri semalam, awak pikir Ustadz mana itu tadi. Berubah. Begitulah derajat yang dikasih Allah. Maka dalam hal ini, inilah yang dikembalikan kepada kaji, bahwa kupasan yang kita kembali, satu kaji yang disadari adalah Rasulullah sudah ditugaskan oleh Allah dalam surah An-Nahl 36, walaqad ba'atna fi kulli ummati rasula an ya'budullah wattanibut taghut. Telah kami utus setiap umat itu utusan-utusan. Apa yang diajarkan utusan itu? Sembahlah Allah. Ini kan rusak nanti, ini kan kalau sudah kita hadirkan Tuhan yang lain selain Allah, apa dia? Harta dan tahta. Kami aja yang kaji agama syukur sana syukur sini. Kalau udah harta dan tahta, apalagi yang tak mengkaji agama. Maka disitulah ditempatkan oleh Rasulullah ketika jelaskan mana yang disebut dengan penyakit berbahaya itu al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatud maut wa karahiyatud din. Di hadis pertama dinyatakan benci pada kematian, cinta kepada dunia. Yang di hadis berikutnya disampaikan benci, cinta kepada dunia, benci kepada agama. Kenapa? Agama itu banyak ahli peraturannya, semua dilarang. Padahal peraturan itulah membuat kita tenang. Awak kalau udah kupasan agama, semua kita berkaitan peraturan. Tapi kalau dia untuk mendapatkan duit, tengoklah orang pesugihan tuh banyak ahli peraturannya. Berzinah pada bini orang, laki orang berzinah pada bini orang, ya. Ada yang tadi sampai anaknya tadi, kau mau kaya, anak kau jadikan tumbal. Peraturan itu. Tapi karena otaknya kaya, mau dia menghadapi perjuangan untuk menderita anak yang dicinta dijadikan tumbal. Karena otak dia yang dituhankannya itu apa? Harta, tahta. Makanya Tuhan kan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Jadi buat apa kita tuhankan ciptaan Allah? Yang menciptakan ciptaan yang mempesona itulah yang kita tuhankan. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk tenang dan nyaman menghadapi semuanya, ada alhamdulillah, tak ada alhamdulillah, masuk kaji kepada ilahi,
anta maksudi waridoka matlubi. Wahai Tuanku, kaulah tujuan yang kutuju dan ridhomu lah yang kupinta. Ri, kalau udah cinta Allah awak dapat, Ri, awak belum terdetak untuk mengucapkan minta, Allah dah tahu isi hati kita dikasihkan ya tuh apa tuh belongok. Itu kata Rasulullah, wallahu fi auni abdi maka na abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tadi saling bantu membantu dengan hamba satu dengan yang lainnya. Bagaimana bantuan kita? Jangan sampai mencemaskan orang untuk dapat akhirnya menuhankan Tuhan yang lain selain Allah. Gara-gara apa? Kita hadirkan ketakutan kepada orang-orang. Maka saat ini kita hadirkan kenyamanan bagi orang. Udah si Heri udah jadi ahli ibadah kayak gitu apa? Tak pontang panting anak buahnya. Pontang panting lah. Bentar lagi anak buahnya pun ikut si Heri itu. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin dalam kajian ini saja yang kita kembalikan, yang semuanya fokus adalah kepada kebahagiaan. Kebahagiaan utama oleh almarhum adalah anak yang ditinggalkan, semua di jalan Allah yang Maha Rahman. Bang Arpin pun legokan kepada Armansah agar Armansah menjadi orang yang selalu mengingatkan abang dan abang-abang dan keluarganya agar selalu berjalan di jalan Allah. Semakin senyum ayanda almarhum di sana. Maka Ramadan ini yang kita kembalikan adalah bahasa rasa. Rasakanlah kebahagiaan almarhum karena akhirnya anak-anak semua sudah di jalan Allah dengan penuh kekekalan untuk menuju cinta Allah yang diharapkan jangan terjadi lagi pertikaian gara-gara nanti harta yang ditinggalkan. Untuk menghilangkan kaji nggak cocok sana nggak cocok sini karena siapa yang tahu isi di hati, paroidkanlah kembali. Ini kenapa kita kupaskan tak bisa dinafikan Bang Daya kan Bang Ustadz? Ya, kenapa? Ada pun anak Ustadz yang sampai sekarang belum beres-beres. Makanya alhamdulillah upayakan ada masa waktunya. Karena tertautnya dan terhambatnya ibadah almarhum untuk dihitung, diberikan bonusnya kalau belum selesai urusan dunianya. Ya, jadi mudah-mudahan kajian ini mengingatkan kita semua bahwa kaji yang kembali berhubungan takjiah yang anda pergi dengan bulan Ramadan yang kita cintai, tetap rasakanlah bagaimana kita menjadikan Ramadan adalah bulan perasaan. Kenapa? Karena perasaan yang paling dalam adalah tiada yang tahu siapa yang masuk kamar mandi itu minum atau tak minum air di bak tadi. Tak ada yang tahu. Mana ada bini aku bilang, bentar lah bang, aku biar ku tengok abang. Langsung pasang CCTV. Mana ada orang pasang CCTV di kamar mandi? Hancur lah. Ya. Tiada yang tahu. Siapa yang tahu kita negu air di bak itu? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sama Allah. Kita dan Allah lah yang tahu. Inilah yang disebut bahasa rasa. Maka begitu dalamnya perasaan ini, maka kata Allah, akulah yang layak membagikan pahalanya. Wa ana ajzivi. Langit dan bumi yang kalian kejar tuh, yang sampai kalian terbang ke planet tuh, itu tak bisa menggantikan membayarkannya. Kenapa? Lebih dari itu kan kubagikan bagi orang yang berpuasa. Karena hakikat puasa itu adalah kejujuran. Jujur bahwa sadar kita ini adalah diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan harta dan tahta ada kepada kita, tak sombong kita dibuatnya, bahkan semakin peduli kita kepada sesama, apalagi pada abang-abang dan adik kita Bang Arpin. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua. Bagi kita yang masih ada orang tuanya, jangan sia-siakan untuk selalu memberikan kebaikan. Jangan menyesal ketika sudah pergi.
Tapi bagikanlah kebaikan itu selagi masih ada orang yang kita cintai, orang tua yang kita sayangi. Pada Allah mohon ampun, pada sekalian saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.